Halo Sobat Bitcoin dan Altcoin. Pada kesempatan kali ini, Cryptopedia IDN akan membahas tentang trading forex vs trading Bitcoin. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ya. Jika ada yang belum tahu tentang trading forex bisa dikenal dengan nama perdagangan mata uang yang mengacu pada membeli mata uang tertentu dan menjual dengan mata uang yang lain. Tujuannya tidak terbatas, ada yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, ada yang bertujuan untuk tujuan perjalanan wisata ke daerah tertentu. Misalkan dari Indonesia ke Amerika, maka akan menukar uang rupiah ke dalam US dollar. Begitupun sebaliknya, untuk warga negara Amerika ketika ke Indonesia akan menukar uang US dollar ke dalam bentuk rupiah. Kemudian ada yang bertujuan sebagai pembayaran barang dan jasa. Ini contohnya ketika kita melakukan pembayaran ke salah satu marketplace, contohnya Amazon gitu ya. Maka kita akan membayar dalam bentuk dolar biasanya. Kemudian untuk yang trading cryptocurrency, ini saya compare-nya dengan salah satu market exchange Indodex ya. Trading cryptocurrency ini bukan mata uang yang melibatkan suatu negara, karena mata uang digital ya, tetapi ini melibatkan suatu badan tertentu dan kelompok tertentu. Dari segi cara bertrading ini sama dengan forex. Membeli ke Bitcoin, misal masih di harga 400 gitu, kemudian ketika harganya tinggi, ini bisa juga ditukar ke dalam token yang lain atau ke dalam cryptocurrency yang lain, misal ke dalam AAV, ADA, begitupun sebaliknya. Bahkan kalau dalam cryptocurrency itu ketika kita membeli BTC di harga murah, kita dijual pas harga mahal gitu juga bisa. Jadi konsepnya hampir sama. Kemudian dari segi jam perdagangan, forex memiliki jam perdagangan hari Senin sampai Jumat ya, dan beroperasi selama 24 jam. Tetapi perdagangan ini dibagi berdasarkan jam dan pusat finansial. Contohnya untuk di forex itu New York antara jam 13.00 sampai 10.00 GMT. Pada jam 10.00 GMT di Sydney terbuka. Dan di Tokyo terbuka pada jam 00. Dan tutup pada jam 09 GMT. Dan terus berputar seperti itu. London buka pada jam 8.00 dan akan tutup pada jam 17.00 GMT. Jadi terus saja berputar dari hari Senin hingga hari Jumat. Untuk sesi utama yang terjadi pergerakan pasar besar yaitu London, US, dan Tokyo. Nah, kemudian untuk yang cryptocurrency ini, cryptocurrency memiliki jam lebih fleksibel karena kalian bisa trading jam berapapun, dimanapun. Jadi kalau di dalam dunia cryptocurrency itu lifetime trading ya. Tidak ada batasan dari Senin sampai Jumat saja. Untuk Bitcoin dan cryptocurrency sendiri diperdagangkan lesu pada hari Minggu dan puncaknya pada hari Jumat. Ini hampir semua koin ya. Karena kan ada ketika hari Jumat itu kan ada hari terakhir gitu di beberapa negara itu kan kalau yang membeli institusi itu akan menjualnya. Kemudian dari Minggu dia mulai mengakumulasi untuk membeli lagi gitu. Kemudian untuk jam trading di cryptocurrency ya, pada pukul 8 pagi sampai 14.00 atau jam 2 sore merupakan pasar Asia. Kemudian disusul lagi pada jam 4 sore sampai jam 11 atau 23.00 malam, pasar Eropa dan sebagian Amerika sudah buka. Nah, biasanya di sini terdapat berita yang baru dirilis pada jam 8.30 malam ya, sampai jam 10 malam. Yang biasanya menyebabkan sangat berbahaya seperti kasus SRP pada Desember kemarin karena ada berita yang dari Amerika itu. Dan yang paling akhir pasar Amerika itu buka pada pukul 1 malam hingga 6 pagi. Makanya kok biasanya itu jam 11 malam cryptocurrency itu pada naik tinggi gitu. Habis itu jam 3 pagi juga pada naik tinggi gitu. Kemudian siangnya agak lesu-lesu dikit. Karena itu di sana ada banyak good news, kemudian kalau ada bad news, market-market lain mengikuti. Sebagai contohnya, saya akan mengambil pair ya, yang tiba-tiba naik tinggi pada pagi hari. Ini nih.
Mungkin kalau dari sini tidak terlihat, saya buka advance chart-nya. Nah, ini terjadi pada jam 11 malam ya, gitu. Jadi terjadinya pada malam hari, karena kan perbedaan jam antara Indonesia dan luar negeri gitu. Misal dari Indonesia ke Amerika kan ada beberapa jam ya untuk bedanya. Kemudian dari segi pergerakan fluktuatif pasar ya. Untuk forex, harga bergejolak biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan inflasi, hutang publik, dan stabilitas politik dan ekonomi. Karena dengan negara sedang memiliki kondisi ekonomi dan politik yang tidak stabil, maka nilai mata uang negara itu terhadap mata uang yang lain menjadi rendah. Contohnya di sini mungkin US dollar ya gitu ya, karena di Amerika itu ada pergantian presiden, kemudian sedang bergejolak ya terkait politik, kemudian ada demo gitu, sehingga mata uang dolar itu dengan rupiah sekarang di kisaran 14 ribuan ya, yang biasanya bisa sampai lebih dari 14.200 ke atas gitu. Kemudian untuk yang cryptocurrency, harga bergejolak biasanya terbentur karena regulasi suatu negara. Contohnya yang nyata adalah XRP, karena terbentur SEC di Amerika, maka harga di seluruh dunia XRP mengalami penurunan yang cukup kuat. Karena cukong atau trader kawakan gitu ya, ingin menjual koin XRP karena kekhawatiran tentang kondisi XRP yang terkait kasus sidang dengan SEC. Penyebab lain yaitu komplotan cukong yang memiliki posisi kuat sehingga memanipulasi harga untuk meraup keuntungan sendiri, dan biasanya di sini yang menjadi korban adalah trader-trader baru. Kemudian terjadi karena adanya permainan harga oleh bursa perdagangan cryptocurrency itu sendiri. Misal ada bursa cryptocurrency yang sangat besar itu ya, misal Binance, tahu nih harga XRP-nya terlalu murah, Binance melakukan pembelian dalam jumlah yang sangat besar. Akhirnya kan grafik itu nanti bisa menembus level resisten, kemudian di level resisten yang ditembus itu dijadikan level support. Alhasil banyak trader atau kalangan pemula gitu melakukan pembelian. Kemudian ketika harga sudah naik tinggi karena dipikir udah cukup, kemudian pasar dari Binance ini melakukan penjualan gitu. Tapi ini sebagai contohnya aja ya, saya tidak mencap Binance. Kemudian dari segi keuntungan, forex jika kalian tekuni mendalami perdagangan ini juga menguntungkan dan memiliki resiko yang lebih sedikit dibandingkan trading dengan cryptocurrency. Sedangkan untuk cryptocurrency memiliki risiko yang berkali-kali lipat lebih berbahaya daripada forex. Tetapi semua orang memiliki jalan masing-masing untuk cepat kaya, walaupun cepat kaya itu sebenarnya tidak ada. Sebagai contohnya, Andi memiliki uang 100 juta, dan Andi ini ingin melipat gandakan uang. Kemudian Andi punya teman seorang trader forex. Misal namanya Siska, seorang cewek gitu. Siska, bisakah uang 100 juta saya ini menjadi 200 juta dalam waktu 1 bulan? Pasti Siska akan menjawab, ya sangat sedikit susah gitu ya. Karena kan tidak mungkin dalam waktu 1 bulan di dunia forex atau pertukaran mata uang itu bisa untung 100%. Nah, kemudian Andi ini juga memiliki teman namanya Dodo. Ketika Andi bertanya ke Dodo, Dodo, ketika saya punya uang 100 juta, apakah bisa menjadi 200 juta dalam 1 bulan? Kalau dunia cryptocurrency, Dodo malah menjawab begini, jangankan 200 juta, 300 juta, 400 juta pun bisa. Tapi ini semua karena ada resikonya yang berbeda. Karena resiko di dunia cryptocurrency memang sangat berfluktuatif tinggi. Contohnya di sini kan ada nggak misal di forex gitu bisa naik 50%, ada yang 300%, ada nggak? Pasti jarang banget, kecuali suatu mata uang negara itu anjlok gitu karena perekonomian yang sangat-sangat buruk.
Nah, itulah perbedaan melakukan trading forex dan trading cryptocurrency. Dan setiap orang memiliki momentum sendiri-sendiri untuk sukses. Jadi, tentukan sendiri jalan Anda. Jika kalian suka video kali ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa bagikan channel ini ke rekan-rekan kalian. Salam investasi.